Diperlihatkan seorang lelaki yang penuh misteri bernama Josh Angelo. Ia terlihat sedang menyusun sebuah teka-teki yang disimpan di dalam dompet berwarna merah. Terdengar suara pintu rumahnya didobrak oleh segerombolan polisi. Ia bergegas melarikan diri dengan membawa dompet merah dan polisi terus mengejarnya. Kemudian dompet itu dilempar oleh Josh Angelo dan terjatuh di dalam truk sampah yang sedang melaju ke pusat pembuangan sampah. Di pusat pembuangan sampah, terlihat seorang anak berumur 14 tahun sedang memunguti sampah. Ia bernama Rafael. Ketika sedang bekerja, ia mendapati sebuah dompet berwarna merah dan sontak ia sembunyikan di saku celananya. Rafael memberitahu kepada temannya yang bernama Gardo. Mereka sangat senang sekali karena di dalam dompet itu terdapat sejumlah uang yang langsung mereka bagi. Di dalam dompet itu bukan hanya uang, tetapi terdapat benda-benda misteri seperti kartu nama Josh Angelo, animal lotre, kunci, foto anak perempuan, dan kalender. Sementara di tempat lain, Josh Angelo disiksa oleh polisi bernama Frederico yang dibayar oleh Santos, seorang politikus yang berpengaruh di kotanya. Josh Angelo ditanya isi di dalam dompet itu, akan tetapi Josh Angelo hanya diam dan tidak mengatakan apapun. Akhirnya ia tewas dibunuh. Beberapa saat kemudian mereka pulang dan bertemu dengan guru lesnya yang bernama Olivia. Gardo datang dengan membawa ayam agar mereka dapat makan enak malam ini. Tak lama kemudian, polisi berdatangan dipimpin oleh Frederico untuk mencari dompet merah milik Josh Angelo di pusat pembuangan sampah. Polisi mengadakan sayembara bahwa yang menemukan dompet berwarna merah akan diberikan hadiah berupa uang. Frederico mendekati dan memotret Gardo yang saat itu sedang mandi. Gardo menanyakan kenapa banyak sekali polisi berdatangan kepada Frederico. Dan ia pun menjawab bahwa ia sedang mencari dompet berwarna merah yang di dalamnya terdapat bukti untuk menghancurkan kejahatan. Mengetahui hal itu, Gardo langsung memberitahu kepada Rafael untuk memberikan dompetnya kepada polisi agar mendapatkan imbalan berupa uang. Rafael yang tidak percaya terhadap polisi menolak dan memutuskan untuk menyimpan dompet itu. Lagi pula, semakin lama disimpan akan semakin besar nilai uangnya, pikir Rafael. Kemudian Rafael dan Gardo menemui temannya yang bernama Red untuk membantu menyimpan dompetnya, akan tetapi Red menolak karena tidak ada imbalan untuknya. Red tahu kegunaan kunci yang ada di dalam dompet, tapi dengan imbalan bahwa hasilnya akan dibagi rata. Rafael dan Gardo menyetujui dan memutuskan untuk mengikuti Red. Petualangan mereka dimulai, sialnya perjalanan mereka tidak semulus yang dibayangkan. Red tahu kunci yang ada di dalam dompet itu adalah kunci untuk membuka sebuah loker di stasiun, akan tetapi mereka harus menghadapi preman dan polisi yang berseliweran di depan mereka. Karena kekompakan mereka, Gardo berhasil mengelabui polisi dengan menjadi seorang pencuri sehingga polisi mengejar Gardo. Sementara Rafael dan Red berhasil membuka loker dan menemukan sebuah amplop surat. Setelah itu, mereka kabur dan bertemu kembali di dalam kereta. Amplop surat itu berisi, "Antarkan aku ke narapidana Joao Clemente di penjara Cova." Mereka juga menemukan foto Josh Angelo dan anaknya. Di balik foto itu terdapat kode-kode rahasia. Sesampainya di gereja, mereka mencari tahu tentang Joao Clemente melalui internet dengan meminjam diam-diam laptop pendeta. Sementara Red bertugas mengalihkan pendeta dan Olivia. Mereka mengetahui Joao Clemente adalah seorang pengacara dan aktivis yang membuatkan rumah untuk para fakir miskin, dan Santos merupakan orang yang menghentikannya sehingga membuat ia melakukan aksi di jalan untuk memperjuangkan keadilan. Akan tetapi, nasib buruk menimpa Joao Clemente. Ketika sedang memperjuangkan keadilan, ia malah dijebloskan ke penjara oleh Santos. Kemudian Rafael mencetaknya dan mereka kabur. Frederico mengetahui bahwa Rafael mempunyai dompet itu. Malam hari, polisi menculik dan menyiksa Rafael di dalam mobil dengan membentur-benturkan kepalanya. Rafael mengakui kepada Frederico bahwa ia menemukan dompetnya. Frederico pun langsung menanyakan apa saja yang ada di dalam dompet itu, tapi Rafael hanya diam dan menolak untuk memberikan dompetnya.
Frederico menyuruh anak buahnya untuk menembak kepala Rafael dan mereka menggerutu bahwa ini pekerjaan yang sangat kotor, yang seharusnya dilakukan sendiri oleh Santos. Polisi pun tidak tega untuk membunuh Rafael dan membiarkannya hidup. Semua orang merasa sangat khawatir dan mencari Rafael ke kantor polisi termasuk Gardo temannya, akan tetapi Rafael tidak ditemukan. Mereka menganggap bahwa Rafael saat itu sudah bersama Tuhan. Keesokan harinya, Rafael ditemukan dalam kondisi berdarah dan masih hidup. Dengan apa yang sudah dialaminya itu, membuat Rafael menjadi lebih antusias dalam mengungkap semua yang menjadi misteri. Surat yang ditemukan di dalam loker menjadi clue yang pertama untuk memulai perjalanan mereka. Penjara Cova dan narapidana Joao Clemente itulah petunjuk pertama yang didapatkan di dalam surat tersebut. Ketiga bocah itu membuat rencana yang harus melibatkan Olivia sehingga mereka bisa menemui Joao Clemente. Gardo meyakinkan Olivia bahwa ia harus membantunya untuk menemui kakeknya Joao Clemente yang merupakan seorang pengacara untuk membantu Rafael dalam mengadili polisi. Dan Olivia akhirnya bersedia membantu mereka. Sementara mereka menyusun rencana lain untuk mencari tahu tentang Santos. Red mengetahui Santos ia merupakan seorang politikus yang korupsi yang akan menjadi wali kota dan tinggal di pesisir pantai. Keesokan harinya, Gardo dan Olive menemui Clemente dengan menyuap penjaga tahanan. Olive tampak kesal karena ia telah dibohongi karena Gardo bukan cucu dari Joao Clemente. Gardo memberitahu maksud ia menemui Clemente yaitu untuk memberitahu isi surat yang ditulis oleh Jose Angelo. Ia mengatakan perubahan akan datang dan akan ada generasi yang meneruskan perjuangan keadilan untuk mengeluarkannya dari penjara. Clemente menangis setelah ia mengetahui isi surat yang ditulis Jose Angelo. Sementara Rafael dan Red pergi untuk mencari tentang Santos di pesisir pantai. Mereka menyelinap ke rumah Santos, akan tetapi sialnya mereka ketahuan oleh penjaga rumahnya. Sepanjang jalan mereka memancing penjaga rumahnya untuk bercerita tentang Jose Angelo. Mereka mendapati bahwa ia merupakan salah satu kepercayaan Santos. Akan tetapi, Jose berkhianat kepada Santos. Ia secara diam-diam mengambil buku catatan korupsi Santos dan uang di dalam sebuah ruangan. Setelah mengambilnya, Jose Angelo pun kabur dan menghilang. Demi keadilan rakyat, Jose Angelo ingin mengungkap kasus korupsi yang dilakukan oleh Santos dengan membawa bukti-bukti itu dan mengeluarkan Joao Clemente dari penjara. Joao Clemente mengatakan bahwa untuk memecahkan kode dari Jose Angelo terdapat di halaman, bab, dan ayat Injil dan mereka harus mempunyai Injil darinya, akan tetapi semua barang miliknya ditahan oleh penjaga tahanan. Mereka harus kembali lagi keesokan harinya dan membayar dengan sejumlah uang untuk mendapatkan Injilnya. Malam harinya, Olive dibawa oleh polisi Frederico, karena ia mengetahui bahwa Olive mengunjungi tahanan dengan anak kecil dan menyuap penjaga tahanan untuk bertemu dengan Clemente. Suasana semakin memanas setelah Olive di bawah tanah tempat tinggal mereka dibakar habis oleh Santos. Red yang mempunyai segala rencana akhirnya menemukan solusi untuk mendapatkan Injil itu dengan meminjam uang Bapak Pendeta secara diam-diam tanpa sepengetahuannya. Mereka bertiga mulai menjalankan aksinya demi mendapatkan Injil itu. Setelah usaha yang mereka lakukan, Injil jatuh di tangan mereka. Polisi mulai mengejar-ngejar mereka. Gardo merasa kesal kepada Rafael dan Red karena dianggap tidak becus dalam menghindari polisi. Satu persatu kode dapat dipecahkan dan membentuk sebuah nomor yang ternyata nomor itu berasal dari pemakaman San Francisco. Saat kode telah selesai dipecahkan, polisi mulai berdatangan. Sialnya, Frederico mengetahui kode yang dimaksud oleh Rafael dan Red dan ia pun langsung bergegas pergi menuju pemakaman untuk bertemu tiga anak tersebut. Dari petualangan menghadapi kematian, Rafael, Gardo, dan Red berusaha berlari dari petugas yang mengejar mereka dibantu oleh para geng motor. Sesampainya di pemakaman, Rafael, Gardo, dan Red mencari pemakaman yang dimaksud oleh Jose Angelo.
Pia Angelo adalah nama pemakaman yang ditemukan oleh Raphael berdasarkan petunjuk yang ditulis oleh Jose Angelo. Raphael terkejut karena ia bertemu dengan Pia Angelo yang merupakan anak perempuan dari Jose Angelo yang sedang bersembunyi di sekitar makam dan sedang menunggu ayahnya datang untuk menjemputnya. Federico menemukan Raphael dan teman-temannya itu untuk mengambil bukti. Karena Raphael mengetahui Pia Angelo masih hidup, mereka mencoba menggali makam untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Terkejut setelah mengetahui isi di dalam makam. Terdapat uang dalam jumlah yang sangat banyak dan satu buah buku yang dicari oleh polisi Federico. Buku itu merupakan catatan korupsi dari politikus Santos dan bawahannya polisi Federico. Suasana terasa menegangkan. Pia Angelo membantu ketiga temannya menghadapi Federico. Dalam petualangannya ini, keempat anak itu berhasil kabur dari Federico dan membawa uang serta buku catatan korupsi Santos. Mereka kembali ke rumah dan mengembalikan uang Bapak Pendeta yang telah dipinjam oleh Red untuk membeli Injil dan membagikan kepada seluruh rakyat di lingkungannya. Olive dan Bapak Pendeta merasa sangat terberkati karena ketiga anak tersebut masih hidup dan memberikannya bonus besar, yaitu sebuah buku berisi catatan korupsi Santos dan bawahannya polisi Federico. Kasus tersebut diungkap oleh Olive dengan cara diunggah melalui internet. Dunia politikus tampak gencar, rakyat merasa sangat senang karena keadilan berhasil diungkap. Red, Raphael, Gardo, dan Pia memutuskan untuk pindah ke pesisir pantai dan menjalani hidup dengan baik. Semua orang mencari keberadaan mereka karena keberaniannya dalam mengungkapkan sebuah keadilan. Seperti itulah kisah petualangan anak-anak pemulung yang berhasil membongkar kasus korupsi besar di negaranya. Republik Orang Gila bertahta. Bermodal topeng, hidup terasa istimewa. Terucap sebuah rencana, bertumbuh sebuah bencana. Di sini hati teriris penuh luka, di sana berlagak lupa hingga berpura-pura buta. Bersuara lantang, membuka rahasia akan terasa sia-sia, karena semua hanya dianggap jenaka. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.